Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat kue putri salju. Ini rasanya enak banget, buatnya juga mudah. Teksturnya itu lembut, renyah, ngeprul, dan ketika dimakan lumer di mulut. Ini pecah banget dan sangat layak untuk dijual. Satu resep ini hasilnya 2 toples ukuran 500 gram. Penasaran gimana cara aku buat? Ikutin terus videonya hingga selesai. Sebelum lanjut, boleh dong tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Kalau udah, terima kasih banyak. Yuk kita langsung aja ke cara membuat. Pertama, siapkan wadah, lalu masukkan margarin sebanyak 150 gram. Untuk merek boleh pakai apa aja ya teman-teman. Lalu butter sebanyak 150 gram juga. Jadi perbandingannya 1:1 ya. Selanjutnya kita tambahkan gula halus sebanyak 50 gram. Nah, di sini aku campurkannya menggunakan mixer ya teman-teman agar lebih mudah. Kalau misal teman-teman mau diaduk aja juga boleh, yang penting tercampur rata. Dan ini untuk pertama kecepatan rendah dulu aja ya, agar gula halusnya ini nggak bertebaran. Kita mixer sekitar 1 menit. Nah, jadi untuk memixernya jangan terlalu lama juga ya teman-teman. Jadi kalau aku sekitar 1 menit aja, yang penting rata. Dan kita tambahkan kuning telur sebanyak 1 butir. Dan ini kita mixer kembali ya, hingga tercampur rata. Kalau udah rata, untuk mixernya boleh kita sisihkan. Selanjutnya, aduk menggunakan spatula, rapikan pinggiran wadah, dan kita pastikan sudah tercampur rata ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan tepung almond sebanyak 100 gram. Ini aku beli di online shop ya, teman-teman cari aja, banyak kok. Kalau kita menggunakan tepung almond ini nanti rasanya itu enak banget. Jadi kalau bisa jangan di skip teman-teman. Dan harganya juga lumayan ekonomis, jadi nggak terlalu mahal banget. Kemudian kita tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram, setara kurang lebih 5 sendok makan. Dan ini kembali diaduk rata. Lanjut kita tambahkan tepung terigu, aku pakai yang protein rendah sebanyak 350 gram atau setara 35 sendok makan. Nah, ini kita nambahkannya setengah bagian dulu aja ya, untuk mempermudah mencampurkannya. Setelah semua tepung terigunya selesai ditambahkan, lanjut kita ulenin. Di sini aku pakai tangan aja ya, biar lebih mudah. Insya Allah tangannya udah aku cuci dengan bersih. Kalau misal teman-teman mau menggunakan plastik glove juga boleh, disesuaikan aja. Dan lanjut kita ulenin hingga tercampur rata. Setelah adonannya kalis dan tercampur rata seperti ini, jadi teksturnya nggak terlalu keras dan juga nggak terlalu lembek ya. Ini sedang aja teman-teman. Dan untuk ukuran tepung terigu 350 gram ini udah cukup. Aku coba ambil untuk melihatkan teksturnya. Nah, untuk teksturnya seperti ini teman-teman. Nggak keras dan juga nggak terlalu lembek ya, jadi sedang aja. Ini udah selesai, kita pindah ke alas kerja. Dan ini udah aku siapin plastik yang ukurannya lumayan besar. Dan juga loyang ovennya ya. Nah, ini kita ambil sepertiga adonan. Dan kita tutup menggunakan plastik seperti ini. Kita pipihkan, kalau di sini aku pakai rolling pin. Kalau teman-teman gak ada, mau pakai botol atau pakai benda yang ukurannya panjang dan bisa memipihkan, boleh digunakan.
pakai gelas atau pakai apa boleh ya teman-teman, disesuaikan aja. Untuk ketebalannya pun bisa disesuaikan dengan ukuran cetakannya atau boleh sesuai selera, yang penting jangan terlalu tipis ya. Jadi nanti hasilnya itu lebih cantik, tebalnya itu lumayan gitu teman-teman. Dan aku menggunakan cetakan seperti ini. Oles dengan tepung biar nggak terlalu lengket. Dan ketika dilepas itu mudah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, kalau udah dicetak, ini langsung aja kita susun di loyang ovennya ya teman-teman. Nah, ini aku keluarin dulu. Atau kalau mau langsung kita taruh di loyang juga boleh. Dan ini kalaupun kita pegang kuenya seperti ini nggak merubah tekstur ya, tetap lembut, renyah, dan enak teman-teman. Begitu seterusnya, lakukan hal yang sama hingga semua adonan selesai dicetak. Kalau misal ada adonan yang menempel seperti ini, tinggal kita ambil aja menggunakan spatula plastik dan disusun ke atas loyang. Dan untuk adonan ini juga bisa dibentuk tanpa menggunakan cetakan ya. Karena bentuk bulan, jadi kita bisa sesuaikan seperti ini. Tuh, rapi juga dan juga cantik ya teman-teman. Tuh. Setelah semua adonan selesai dibentuk, nah ini siap untuk dipanggang ya teman-teman. Aku dapatnya 3 loyang. Dan sebelumnya sudah aku panaskan oven tangkring selama kurang lebih 15 menit menggunakan api paling besar. Setelah ovennya panas, kita masukkan adonannya. Kita letakkan di rak paling bawah dan rak paling atas ya. Dan ini kita panggang selama kurang lebih 30 menit. Dan jangan lupa penutup atasnya atau lubang atasnya ini dibuka ya. Karena untuk memasak kue kering emang lubang atasnya ini harus dibuka teman-teman. Dan untuk api kompornya seperti ini. Nah, setelah 30 menit kita ganti posisi loyangnya. Yang atas jadi di bawah dan yang bawah jadi di atas. Jadi nanti matangnya merata teman-teman. Dan kita panggang kembali selama 25 menit atau hingga matang. Dan setelah kurang lebih 25 menit ini hasilnya. Sudah matang, kita keluarkan dari ovennya ya. Lanjut kita panggang juga menggunakan oven listrik. Sebelumnya udah aku panasin. Dan kita letakkan di rak paling bawah ya. Dan kita panggang di suhu 180 derajat Celcius. Aku pakai api atas bawah yang tombol convection agar panasnya itu lebih merata, jadi nggak fokus ke satu titik. Kalau untuk kue kering disaranin gunakan yang tombol convection ya teman-teman. Dan ini kita panggang selama kurang lebih 35 menit atau hingga matang. Setelah 35 menit, nah ini kuenya udah matang, langsung aja kita keluarkan dari oven. Dan kita biarkan hingga kuenya hangat. Setelah kuenya hangat, langsung aja kita balurin dengan gula halus. Nah, untuk hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk bagian bawahnya nggak gosong ya, ini udah mateng. Jadi kita balurin dengan gula halusnya ini saat sudah hangat ya. Karena kalau masih panas nanti gulanya akan meleleh. Ataupun kalau udah dingin nanti gulanya nggak bisa menempel. Kalau untuk aku di sini aku diamin sekitar 7 menit aja teman-teman. Jadi itu udah hangat-hangat gitu kuenya. Ini kita balurin hingga selesai ya. Setelah semuanya selesai dibalurin, lanjut kita tabur menggunakan gula halus donat ya teman-teman. Nah seperti ini, gunakan saringan agar nanti bisa rata. Lakukan hingga selesai. Nah ini dia kue putri saljunya udah jadi. Hasilnya cantik banget dan juga lumayan banyak ya teman-teman.
Buatnya mudah, hasilnya cantik, rasanya enak. Tunggu apa lagi? Yuk teman-teman cobain resep ini di rumah ya. Insya Allah anti gagal. Dan kita bisa susun ke dalam toples. Hasilnya 2 toples ukuran 500 gram. Dan kalau untuk ide jualan bisa ditambahkan stiker seperti ini. Jadi lebih cantik ya teman-teman, dan bisa untuk promosi juga. Cakep, teman-teman wajib banget cobain resep ini ya. Bisa untuk isi toples ketika lebaran nanti. Dan langsung aja yuk kita cobain. Nah ini aku mau ambil satu. Tuh hasil gulanya menempel banget ya. Dan ini full banget taburan gulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah ini beneran enak, lumer di mulut, ngeprul banget dan lembut banget ya. Nah ini aku coba tekan menggunakan tangan. Tuh teman-teman bisa nilai sendiri betapa renyahnya kue satu ini. Selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang telah menonton. Semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan di subscribe. Insya Allah kita bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.